Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sheris. Kali ini kita akan bikin menu sejuta umat lagi yang pastinya semua orang bakalan suka. Apalagi kalau bukan rendang daging sapi. Ini khas Minang ya teman-teman, dengan banyak banget rempah-rempah yang kita gunakan. Kalian nanti bisa cek di kolom deskripsi aja untuk tahu rempahnya apa saja. Dan ini yang bikin nanti rendangnya itu benar-benar lekoh, khas Minang banget, dan pastinya this is the best that I ever met. Nah, semua bumbu rempah ini akan kita gongso ya. Gunakan pan ataupun wajan yang kering. Dan teman-teman bisa juga cuci bersih dulu sebelumnya. Semua rempah-rempah ini baru kita akan gongso sampai nanti aromanya harum semerbak. Benar-benar yang keluar semua aroma rempah-rempahnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan. Kita aduk balik seperti ini, jangan ditinggal-tinggal pergi ya. Gunakan api yang sedang aja biar nggak cepat gosong. Ini prosesnya akan cepat banget kok teman-teman. Nah, ini udah mulai kelihatan coklat sepertinya. Lalu kita tambahkan 3 lembar daun jeruk. Di sini aku udah buang bagian batangnya. Kita akan gongso lagi hanya sampai nanti daun jeruknya itu sudah mengering. Jadi biar timingnya pas ya, bumbunya juga enggak jadi gosong dan gelap banget, tapi daun jeruknya juga udah kering. Nah, ini dia teman-teman, udah kelihatan kering ya daun jeruknya. Setelah itu akan kita dinginkan dulu, langsung dikeluarkan ya dari wajan atau pannya supaya enggak gosong karena proses memasaknya itu masih berlangsung. Ini aromanya Masya Allah, harum banget. Pantesan kita tuh harus bersyukur bahwa tinggalnya di Indonesia dengan begitu banyak rempah-rempah. Kita dinginkan dulu ya. Nah, kalau udah dingin, kita masukkan ke dalam blender dan ini akan kita haluskan sampai benar-benar halus. Bumbu ini itu akan awet sampai berbulan-bulan ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan ini untuk bikin rendang beberapa kali karena hasilnya cukup banyak. Nah, ini akan kita taruh ke dalam bowl dulu, tapi kalian juga bisa letakkan langsung atau masukkan langsung ke dalam toples kedap udara dan teman-teman bisa simpan di tempat yang sejuk atau misalkan di dalam chiller gitu ya. Jadi awet bakal lama banget. Kemudian di sini ada 200 gram kelapa parut. Kita akan bikin bumbu ambu-ambu. Jadi kalau rendang asli Minang itu benar-benar ya rempahnya nggak bisa kita ragukan lagi karena begitu banyak dan rasanya tuh lekoh banget. Aduh, aku sampai bingung untuk menggambarkan rasa rendang yang benar-benar aku sukain ini. Pokoknya kita akan masak aja ya. Ini kelapa parutnya akan kita sangrai sampai nanti itu jadi kecoklatan kering ya teman-teman. Nanti teman-teman harus perhatikan seperti apa coklatnya karena setelah nanti ini jadi coklat akan langsung kita ulek atau haluskan sampai keluar minyaknya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi harus kita sambil aduk balik, gongso terus ya, jangan ditinggal-tinggal supaya matangnya itu merata atau coklatnya merata. Nah, seperti ini. Dalam kondisi panas langsung kita akan ulek ya, teman-teman. Gunakan ulekan aja seperti ini, jangan blender karena kalau blender nanti dia jadi bubuk doang. Sedangkan kita mau bikin bumbu ambu-ambu. Bener-bener ditekan-tekan aja, kita ulek-ulek terus. Ini mudah kok sampai nanti berubah jadi coklat kehitaman dan minyaknya keluar ya. Nah, jadi seperti ini ya dia tampilannya bumbu ambu-ambu dari kelapa parut yang sudah disangrai ya teman-teman. Ini aromanya Masya Allah. Kemudian ini adalah bumbu-bumbu yang akan kita haluskan untuk membuat rendang. Nanti teman-teman juga bisa cek aja di kolom deskripsi supaya lebih mudah ya. Dan juga takarannya teman-teman juga bisa mengikuti atau menyesuaikan. Bumbu-bumbu ini juga akan kita haluskan ya teman-teman menggunakan blender. Setelah dihaluskan, ini siap untuk kita masak. Jadi ini aku masukkan semuanya ke dalam wajan yang besar seperti ini. Kondisi apinya masih mati ya untuk api kompornya. Jadi kadang aku kalau masak itu caranya seperti itu. Pastikan semua bumbu atau bahan-bahan yang mudah gosong itu masuk dulu baru kita hidupkan kompornya.
Lalu aku tuangkan 1400 ml santan agak kental ya teman-teman. Tapi ini aku tuang bertahap. Jadi ini sekitar 1000 ml, nanti sisanya ketika udah mulai daging masuk. Ini siap untuk kita masak sampai nanti benar-benar berubah warna, kemudian minyak dari santannya keluar dan juga kadar airnya menyusut ya. Nah, jadi ini harus terus kita aduk ya teman-teman selama proses pemasakan, jangan ditinggal-tinggal supaya nanti santannya tuh nggak pecah, karena kalau pecah ataupun nanti ada bumbu-bumbu yang berkerak di bagian wajannya, nanti mengubah cita rasanya, jadi pasti berbeda gitu. Pokoknya kita kalau bikin rendang itu harus standby. Saran aku dalam kondisi kita kenyang, karena ini butuh waktu cukup lama 2-3 jam teman-teman. Nah, kita aduk terus seperti ini sampai nanti dia meletup-letup dan bumbunya itu mulai kelihatan, kadar airnya menyusut ya. Seperti ini, Masya Allah, ini aromanya beneran deh. Sejatuh cinta itu aku sama rendang ya. Nggak tahu dulu penciptanya siapa ya, kayaknya harus banget dapat penghargaan rekor muri gitu. Ini akan terus kita masak ya. Kemudian kalau misalkan udah seperti ini, kita masukkan 2 sendok makan bumbu rempahnya atau bumbu pemasaknya ya teman-teman. Jadi sampai muncul minyak dari santan keluar, baru kita masukkan ini. Ini tuh kondisinya tadi kan udah cukup matang ya, karena kita sangrai dulu. Fungsinya itu ya teman-teman. Dan ini nanti akan mengubah warnanya juga, bumbu ini jadi lebih pekat. Aduk-aduk rata terus sambil kita pokoknya nikmati aja ya ketika masak rendang itu, karena nanti kalau udah jadi kita nikmati itu capeknya hilang. Kemudian 2 sendok makan minyak minyak kelapa ataupun bumbu ambu-ambu yang kita bikin tadi ya teman-teman. Jadi ini tuh udah ada minyak kelapanya, kemudian kelapa parut yang sudah kita sangrai ini. Masya Allah, ini juga beneran deh, sampai bingung karena ngomong segitu enaknya tuh. Wah beneran deh, ini Masya Allah banget pokoknya. Bumbunya juga warnanya jadi berubah ya. Ini yang bikin bumbunya itu gelap seperti ini teman-teman. Ini akan kita masak terus ya sampai nanti minyak dari santan dan juga bumbu-bumbu lainnya tuh keluar lagi teman-teman. Kita masukkan 500 gram daging sapi kalau misalkan udah seperti ini. Nah, masukkan semuanya ya. Ini potongannya aku gunakan agak besar-besar. Ini cocok banget kalau misalkan nanti Idul Adha teman-teman bikin resep yang satu ini, karena segitu enaknya, mumpung juga stok daging sapinya melimpah ya, jadi insya Allah kita nggak ngeluarin uang terlalu banyak untuk beli ini. Nah, di sini aku nggak tambahkan air ya teman-teman, karena nanti kan dari daging sapi akan mengeluarkan kaldunya, jadi akan termasak juga dan nanti bercampur dengan minyak kelapa dan juga minyak dari bumbu-bumbu lainnya. Ini aku masukkan sisa dari santan kelapa tadi ya, yang totalnya 1400 ml. Kalau udah seperti ini, tinggal kita masak aja sampai nanti airnya itu asap. Bumbunya juga sampai mengental seperti ini. Tuh udah mulai kelihatan ya minyak-minyak dari kelapa ataupun santannya dan juga rempah-rempahnya. Sebenarnya di posisi ini itu udah jadi rendang basah dan aku suka sih yang tipikal seperti ini teman-teman. Ini kita akan seasoning dengan 2 sendok teh kaldu sapi bubuk ya, dan juga 2 sendok teh garam supaya rasanya tuh makin flavorful. Nggak perlu terlalu banyak karena memang bumbu-bumbunya aja tuh udah gurih banget. Kalau misalkan kalian mau bikin yang benar-benar otentik kayak rendangnya Minang, kalian masak terus aja lebih lama lagi sampai nanti warnanya tuh lebih gelap atau coklat pekat banget ya. Tapi kalau aku karena lebih suka yang seperti ini supaya nanti ketika dagingnya habis aku masih bisa menikmati bumbunya bersama nasi aja, karena itu udah enak banget teman-teman. Ini dia hasilnya udah jadi. Masya Allah, aromanya enak banget. Ini
kalian nggak akan bisa tahu rasanya gimana kalau nggak nyobain, karena kalau cuman mendeskripsikan seperti ini aja itu kayaknya nggak tersampaikan gitu. Oke, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. See you in my next video. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Cheris, terima kasih.